Tapi yang pasti sebuah komitmen adalah sesuatu yang baru, jangan turun standar. Kita harus melakukan sesuatu yang lebih baik. Dan saya juga pernah berbicara tentang bagaimana kita dalam hal menaruh nilai dalam diri kita sendiri gitu. Pastor Jeffrey Rahmat, senior pastor dari JPCC pernah bilang, bagaimana cara kita menaruh nilai terhadap diri kita sendiri akan mempengaruhi cara kita menilai. Gitu. Jadi misalnya kalau ini boleh di next ini ada quotes-nya itu. Tak kancing. Nah ini. Bukan dari quote saya, ini dari beliau ya. Jadi misalnya contoh, kalau kita menaruh nilai dalam diri kita sendiri, oh kita memang false menyanyi. Ini contoh ya, contoh menyanyi. Kita false, oh sudah. Jadi kita akan nilai tapi diri ini false dan selalu terpikir false dan selalu seperti itu. Jadi bagaimana cara menaruh nilai kita akan mempengaruhi bagaimana kita menilai diri kita sendiri. Cara kita berbicara membuat orang menilai. Saya tuh selalu ulang-ulang kepada teman-teman di divisi kreatif, hati-hati kalau orang ngobrol, ngomong sama orang. Terkadang ada beberapa hal bahkan saya sendiri gak ngomong, bisa jadi masalah. Kata si Jili, tapi saya gak ngomong. Tapi keluar kata si Jili, apalagi kalau kita ngomong. Nah itu, khususnya misalnya teman-teman kita yang pakai badge yang melayani di belakang tuh, SM, multimedia. Pas lewat hari Minggu, terus ada ketemu dengan jemaat, berpapasan nih, misalnya ada jemaat bilang pagi, ya itu hati-hati, karena itu akan dinilai kita dari situ. Saya juga pernah bahas yang paling terakhir adalah like attracts likes. Masih ingat materi ini? Ya, likes attracts likes adalah berbicara tentang kita akan menarik orang yang serupa atau sejenis dengan hobi kita, gitu. Misalnya nih, kalau saya akhir-akhir ini bukan akhir-akhir ini ya, sorry. Seperjalanan saya dalam kehidupan berjemaat, bekerja, dan kegiatan kehidupan sehari-hari lebih suka bertemu dengan orang-orang yang walaupun so susah, walaupun so siksa orang, tapi dia selalu menaruh hal yang positif. Contoh, misalnya dulu saya pernah waktu saya sama Billy, kita mau shoot preweddingnya Sindri. Preweddingnya Sindri nih. Di menuju prewedding, dompet saya jatuh gitu. Pada saat jatuh, sepanjang hari saya muram muka. Aduh, pusing deh bagaimana ini. Jadi pikiran masih sementara mau shoot, so pikir-pikir bagaimana kita mau urus tapi surat SIM, KTP dan lain sebagainya. Tiba-tiba si Billy bilang, "Kak, pokoknya dulu jangan udah paling semangat, ayo semangat dong Kak." Masih ingat itu? Kita makan sudah menghayal. Kak, ini mulai lagi. Kak ini sudah menghayal, semangat tuh Kak, sudah tenang. Nanti pasti itu akan bisa terselesaikan. Nah, terkadang memang orang-orang yang positif akan menarik orang yang positif. Itu yang kita share. Jadi kalau orang yang negatif pasti akan menarik juga yang negatif. Segala sesuatu dipandang negatif akan suka bergaul dengan orang-orang yang memandang segala sesuatu negatif. Orang yang memandang segala sesuatu positif akan menarik juga orang-orang yang selalu memandang sesuatu positif. Saya juga pernah share waktu itu, dan akhir singkat cerita, saya pernah share tentang bagaimana kita bisa menjadi maksimal bagi orang lain. Jadi bukan siapa yang paling jago. Nanti di akhir saya akan ceritakan apa yang akan kita buat supaya bisa dilihat progres dan apa yang bisa kita kerjakan untuk orang lain supaya orang lain bisa lebih maksimal. Bukan dari siapa yang paling jago atau kita paling jago, tapi orang lain bisa lebih maksimal dari apa yang kita perbuat. Mungkin saya main musiknya nggak sehebat Kak Albert, tapi saya bisa bantu orang lain untuk bisa jadi jago main musik melalui Kak Albert. Kayak gitu kira-kira. Nah, bagaimana dengan kita? Waktu itu saya juga masuk rumah sakit, pasca keluar dari rumah sakit, bahkan masih di rumah sakit. Kita sepanjang di rumah sakit mengalami begitu banyak pengalaman pribadi dengan Tuhan, begitu kompleks, sulit, dan akhirnya saya kirim voice note ke Chelsea waktu itu. Bagaimana keadaan kids, mau bikin Natal apa? Oke, masih ingat tuh? Kita calling dan kita bilang, oke, pas kita pasca keluar rumah sakit, kita harus membentuk tim sus. Siap, tim sus yang mengerjakan pekerjaan menuju Natal dengan waktu yang begitu singkat waktu itu. Dan waktu kita ngumpul, saya share waktu itu tentang over the wall. Masih ingat? Bagaimana kita bisa berbuah bukan karena waktu itu tema gereja adalah berbuah roh. Dan waktu itu kita share tentang bagaimana kita berbuah bukan cuma sampai di berbuah, tapi melewati tembok atau berbuah lebih dari standar yang ada gitu. Bagaimana kita berbuah waktu itu saya share adalah kita harus memiliki tangan yang mau diarahkan. Waktu itu saya cerita tentang bagaimana Yusuf
momentum waktu ayahnya Yakub memberkati dia dan berkata bahwa Yusuf itu bagaikan dia memiliki tangan yang mau diarahkan. Nah, bagaimana kalau kita mau diarahkan tangannya, maka kita akan lebih gampang berbuah. Jadi kita waktu itu saya juga share tentang bagaimana kita harus memiliki fokus yang jelas. Fokus yang jelas. Jadi jangan sampai kita bergabung dalam divisi apapun, entahkah multimedia atau praise and worship atau apapun, tapi kita nggak punya fokus gitu. Maksudnya fokusnya dalam artian gini, ya saya hanya memenuhi kuota kebutuhan pemain gitu. Tapi fokusnya mau kemana? Apakah saya pengen jadi expert atau saya hanya pengen ikut aja atau seperti apa? Saya senang dengan ada beberapa orang seperti kemarin Kak Albert waktu di awal tahun. Jill, saya mesti cepat untuk melakukan pertemuan untuk beberapa orang yang ingin saya latih, saya ingin begini, saya ingin mereka bisa head voice lah, belting, segala teknik-teknik ini, bahkan terakhir bisa baca note. Itu orang punya fokus. Jadi fokusnya mau sampai kemana dan ingin bikin apa, itu namanya fokus. Makanya di akhir dari sharing saya itu bagaimana kita memiliki, ini belum di next ya, udah sampai di, ini boleh terus tadi tangan tangan diarahkan, terus lagi. Nah, bagaimana saya share terakhir adalah kita harus memiliki perspektif yang bukan dari, boleh next. Nah, ada masih ingat ini kemarin yang ada tuh? Kalau lupa enggak apa-apa, ini kan review kembali lagi. Highlight singkat dalam waktu yang begitu cepat. Oke, bagaimana kita harus punya perspektif atau cara melihat bukan dari berdasarkan past. Past itu masa lalu. Ada yang namanya regret dan pride. Yaitu misalnya, kita kok dulu kalau kita melayani, kalau kita bawa WL atau kita, contoh ini contoh-contoh ya. Saya enggak merujuk sindir kepada 1-2 orang tertentu, tapi ini contoh. Misalnya dulu waktu saya tuh, waktu masih muda, saya kalau WL, sekali saya nyanyi semuanya tuh bisa merasakan hadirat Tuhan. Dulu. Sekarang gimana? Nah itu ada orang past. Ada past yang dalam present. Present tuh dia terputar-putar dengan keadaan sekarang. Sekarang kita kok gini, anxiety tuh. Kita sekarang kalau mau nyanyi, kita malu nanti sebentar kita fales, kita fales, kita nggak tahu lagi bagaimana untuk berkembang, kita nggak tahu lagi main musik itu, saya stuck gini-gini aja, gitu. Itu present. Nah kalau future kadang-kadang juga memiliki ketakutan, misalnya, nanti kedepannya hari Minggu kan WL kita nih Gaby nih sekarang nih, Gaby WL utama kita nih. Cece ini saya lihat udah mulai banyak nih WL hari Minggu, ke depannya boleh nggak lebih intens lagi di hari Minggu tuh? Fear. Kalau di fear, aduh Kak, kita kan masih begini Kak, nanti kalau begini nanti ada banyak pikiran-pikiran yang masuk, berpikir dengan perspektif bahwa fear. Atau overconfidence. Overconfidence itu dalam kedepannya, sudah gampang. Nanti kalau misalnya, ini contoh ya kalau misalnya WL gampang Kak, saya tuh sudah punya basic pelatihan dari Indonesian Idol, Indonesian Mencari Bakat, sampai Indonesia Got Talent ya. Gitu. Jadi saya sudah yakin banget tuh. Gitu. Itu overconfidence. Semuanya itu saya share waktu itu, jangan kita pakai, tapi yang harus kita pakai adalah God perspective. Jadi boleh next. Jadi next ini. Nah gitu, jadi God perspektif tuh segala sesuatu yang kita buat, kita harus membutuhkan tuntunan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kayak tadi itu di doa saya sangat merasa diberkati, banyak hal yang saya rasa Tuhan, saya butuh Tuhan gitu. Saya butuh Tuhan, nah itu adalah menjawab dari semua 3 perspektif tipe tadi dalam apa yang kita lakukan. Nah, saya juga pernah share terakhir di Over the Wall itu adalah kita harus make a plan. Ya, make a plan. Nah, di sini ada beberapa leader, saya mau tanya apakah leadernya masih make a plan atau udah nyerah gitu make a plan. Halo? Beberapa leader gimana? Masih yakin, optimis dengan plan yang dibuat atau udah nyerah dengan plan yang dibuat nih? Kalau masih optimis katakan yes. Saya malu gitu.
Gak apa-apa, di dalam, saya pernah share di dalam Alkitab berkata bahwa rancanganmu di atas rancanganku, jalanmu jalanku, boleh di next ini, boleh di next secara cepat. Nah, ayat ini berkata jalanku, rancanganmu di atas rancanganku, jalanmu lebih tinggi daripada jalanku. Artinya begini, ayat ini Tuhan tidak pernah saya temukan di dalam Alkitab, Tuhan berbicara bahwa kita nggak usah buat plan. Karena kalaupun kita buat plan, kita buat rencana Tuhan pasti akan di atas. No, Tuhan memberikan ruang untuk kita membuat rencana, tapi kita harus yakin bahwa rencana Tuhan di atas dari segala-galanya. Tapi bagian kita adalah membuat rencana. Saya senang dengan beberapa orang tadi, saya share dengan Kak Anton, dulu kita pertama kali ini bikin kids, apa segala macam. Nah apa Kak, tapi beberapa hal yang Kak sharingkan itu bagian dari plan. Dan sebaiknya kita sebagai leader yang ada di sini ada beberapa make a plan dalam tim kita masing-masing gitu. Jadi jangan let it flow aja. Jadi tiap running aja, ibadah aja begitu. Harus make a plan. Katakan make a plan sekali lagi. Nah, karena plan jika ditambah dengan obedience, boleh di next ini. Agak lalat mungkin laptopnya. Ya. Plan atau perencanaan dan ditambah dengan ketaatan. Ketaatan tuh taat banyak halnya. Banyak hal, misalnya nanti ada leader yang bilang, kamu grow-nya enggak pernah datang gitu. Kenapa? Saya kecewa sekali ada beberapa sampai FCL kalau sampai ngobrol begini, Jil, si A atau si B tolong diperhatikan karena dia udah enggak hadir komsel kayak gitu. Saya bingung tuh kalau sudah kayak gitu, bingung tuh ngomongnya gimana ya gitu. Harusnya komsel tuh menjadi kebutuhan utama kita, bukan komsel tuh merupakan syarat untuk melayani. Jangan dibalik-balik nih prioritasnya. Sama kayak kita mengikuti program Grow 1, Grow 2. Grow itu penting buat kita. Apalagi Grow 2 ya, bagian pengusiran setan. Kemarin ada penghalaman di rumah ya, saya jam 12 malam, saya sama Kak Steven melakukan doa pengusiran roh jahat di rumah saya ya, karena tiba-tiba ada pasien yang datang. Bayangkan kalau misalnya kita nggak dibekali dengan kayak gitu-gitu dan di gereja kita punya lengkap akan hal itu. Jadi jangan dibalik-balik, hal itu penting buat kita, tapi bukan hanya sebagai persyaratan untuk melayani. So itu adalah bagian dari ketaatan. Nah ketaatan jika ditambah dengan hati yang mau melayani, maka akan menjadi godly vision, yaitu kita mampu membaca visi. Gereja kita punya visi adalah menjadi jemaat yang kuat. Allah mau tidak mampu. Oke? Allah mau tidak dapat. Ya, ini menguasai, memisahkan, merebutnya. Tuh, ini masih. Intinya adalah bagaimana kita bisa membaca visi, mengerti akan visi dari gereja ini kalau kita yang pertama sudah pesimis. Saya nggak usah juga bikin plan, nggak usah bikin rencana. Ya udahlah berjalan aja. Taat juga ya, kita taat datang cuma karena saya dibutuhkan untuk persyaratan untuk melayani adalah harus mengikuti Grow, harus ikut komsel. Hati yang melayani juga enggak ya, saya datang karena ya ditunjuk gitu ya. Kalau enggak ya enggak. Saya senang dengan ada beberapa orang yang share juga begini. Misalnya divisi yang paling tidak terlihat nih, yang paling hektik tapi tidak terlihat. Ini ada yang misalnya handle make up, yang handle wardrobe kayak gitu. Mereka tuh kan jarang dilihat ya di belakang, atau yang SM, pokoknya yang bagian-bagian tidak terlihat tuh. Kalau dalam rumah makan tuh mereka itu adalah pelayan di belakang ya. Koki, kayak gitu-gitu ya, yang terlihat. Beberapa orang yang share, bilang Kak kita, kadang-kadang Kak kita datang pas kita lagi hektik pekerjaan 1 minggu Kak. Kadang-kadang juga kita pas melayani, kan itu tipe ini ya. Yang melayani misalnya tim PW. Ada SM misalnya, SM tuh angkatin beberapa hal atau bantuin beberapa hal yang mereka perlukan misalnya. Atau make upin tim PW misalnya begitu. Ini orang yang bantu support sama-sama kan pelayan nih, semua sama nih, sama-sama pelayan. Tapi tim supporter ini nak dapat lihat kasih yang kalau ternyata ada yang salah, dorang yang paling banyak dapat veto kasih yang. Kalau ternyata bisa berjalan dengan luar biasa, dorang juga jarang dapat puji kasih yang gitu. Tapi kita senang dengan ada beberapa orang yang kayak gitu. Misalnya lighting nih suka tawa. Lighting nih salah sorong tiba-tiba rame bagaimana.
semua langsung haga ke belakang kasihan. Multimedia misalnya tuh, pada saat multimedia ada yang error semuanya langsung haga ke belakang kasihan. Tapi pada saat lancar-lancar juga tidak ada yang bilang, atau kalau nggak ada yang bilang berarti next orang harus pada saat ibadah lancar terus mesti bangun habit ya, pergi ke belakang, luar biasa kamu melayani, terima kasih tadi, multimedia luar biasa lancar. Oke, boleh orang bangun nilai itu ya? Ke anak-anak yang backstage di belakang. Karena kalau error itu belakang saya tahu sekali itu di belakang itu langsung semua ciri dorong pe jantung. Error salah lirik itu di belakang langsung haga. Satu gereja ini langsung lihat ke belakang begini. Di belakang mau haga apa siapa lagi kalau dorong so paling belakang. Dorong baku haga dompet tamang begitu. Nah jadi hati yang mau melayani, saya sangat bangga dengan kalian yang ada di backstage di FOH. Apabila terjadi error dan kalian tetap kuat dan punya hati yang melayani. Saya percaya kombinasi tersebut kalian bisa membaca apa yang menjadi visi dari gereja ini. Nah, visi gereja ini adalah jemaat yang kuat. Misi adalah kendaraan menuju visi. Misi adalah kendaraan menuju visi. Nah, salah satu misi adalah seperti yang Kak Steven share di dalam membership class adalah My Journey atau kelas-kelas atau program yang dipunyai oleh gereja. Nah kalau di dalam skup yang lebih kecil lagi masuk untuk divisi kreatif, misi yang selalu Kak Steven tanamkan bahkan kepada saya pribadi, Jill, dia gak pernah bilang ayo kita buat ministry yang hebat, ayo kita buat show performance yang luar biasa. Tapi selalu yang dia bilang adalah ayo kita build people. Makanya segala sesuatu yang akan saya sharingkan dalam waktu 5 menit ke depan, waktu saya tinggal 9 menit, tapi saya akan coba kalau boleh cuma dapat 5 menit, yaitu tetap masih dalam misi kita, yaitu build people. Oke? Berbicara build people, siapa di sini yang masih aktif ikut pelatihan gitu? Untuk vokal, coba angkat tangan. Untuk yang vokal, Pak Guru masih rajin anak-anaknya? Semuanya? Oh, tepuk tangan dulu, mantap dulu. Tepuk tangan dulu dong, semangat. Gitu. Itu orang kalau masih rajin tuh optimis berarti itu. Optimis. Oke. Terima kasih buat Kakak Albert yang memberikan waktu dan pemberiannya untuk build people bagian dari sini. Oke. Saya ingin bagikan satu hal yang sangat simple, yaitu dalam Kejadian 2 ayat 15 untuk hari ini. Tadi itu review yang seberapa yang terakhir di sini nih. Sebelum pada saat saya masuk rumah sakit dan akhirnya beres dan selesai dan kita berpertemuan lagi hari ini. Saya bagikan sesuatu yang terdapat dalam Kejadian 2 ayat 15. Sesuatu yang tiba-tiba membuat saya dalam otak saya tuh plot twist. Plot twist tuh endingnya apa, tapi kalau menonton film tuh plot twist tuh kalau misalnya film endingnya ke sini, tiba-tiba ke sini gitu. Itu namanya plot twist. Atau kalau dalam dunia film tuh namanya mind blowing ya. Jadi pikir kenapa ya bisa jadi seperti ini. Nah ini ayat yang bikin saya mind blowing nih. Ini ayat yang bisa mind blowing. Karena dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden. Ini yang saya bold. Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saya berpikir begini. Tuhan, ini kan Taman Eden nih. Yang bikin Tuhan gitu. Ini Taman Eden yang bikin Tuhan. Berarti tamannya itu luar biasa perfect tuh. Nggak mungkin lah Tuhan bikin tuh kayaknya nih rusa nih dia nggak usah pakai tandu gitu. Nah nanti Adam yang mengusahakan keluar tandu gitu. Atau jerapah di leher pendek memang gitu. Nanti Adam Wing Chun tuh kayak di sebelah tiba-tiba jadi panjang. Terasa itu apa yang Tuhan buat sudah baik dan perfect dan luar biasa keren adanya gitu. Tapi kenapa ada ayat ini yang ditulis bahwa Tuhan menempatkan manusia untuk mengusahakan dan memelihara. Dan kita yakin walaupun tanpa Adam, Tuhan bisa kok memelihara dan mengusahakan. Tapi kenapa ada Adam untuk mengusahakan dan memelihara? Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita semua. Di dalam Wahyu 22 ayat 13, itu Tuhan berkata, aku adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Kemarin saya share di dalam di GNG. Saya share di GNG bahwa yang kemarin di English service pertama ya. Anyway, tepuk tangan dulu untuk GNG, mereka melakukan terobosan baru ya. Ada English service pertama ya. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dong kasih apresiasi. Sekarang budaya apresiasi harus saya coba, pastor lagi bilang ayo dong build budaya apresiasi kayak tadi ke belakang. Terima kasih kamu pelayanannya luar biasa. Saya pun belajar secara pribadi. Kadang-kadang habis dari ibadah kita fokus pada evaluasi tuh.
Di belakang saya evaluasi, sambil makan saya evaluasi, kelar ibadah langsung evaluasi begitu. Apresiasinya jarang begitu. Jadi saya pun minta maaf kalau belum sempurna dan sama-sama kita belajar untuk build budaya yang baru, yaitu apresiasi. Oke, nah di JNJ itu saya share tentang Tuhan itu Alfa dan Omega, ya. Ini saya punya, minta tolong untuk ada ini. Jadi ini Alfa tuh kodenya begini. Karena saya pakai Sony Alpha di kamera, yang kameramen pasti relate apa yang saya bilang, ini Alpha. Dan Omega, Omega tuh kodenya gini. Ini yang generasi 90-an yang main pistol kokang, pasti ngerti ini. Yang main katakan yes. Oh banyak lumayan ya. Pistol Omega, itu loh kodenya begini. Alpha dan Omega, dia adalah awal dan akhir. Oke, awal dan akhir. Saya jelaskan dalam waktu yang begitu singkat. Ini awal, ini adalah sekarang. Dan ini akhir. Oke. Kembali ke ayat tadi yang dimana Tuhan berbicara bahwa di ayat tadi yang di Kejadian tentang bahwa Tuhan menaruh manusia untuk mengusahakan. Boleh kembali ke ayat tadi dulu? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kalau Tuhan adalah Alfa sekarang, dan dia juga adalah Tuhan yang sama yang ada di akhir, ini saya sudah share di JNJ nih. Berarti Tuhan yang sama yang udah tahu kalau ditaruh manusia di dalam Taman Eden, itu bakal blunder nih. Bakal blunder. Dia Tuhan yang sama, dia lihat, aduh dam masih biar nganape istri Hawa ini tapi makan nih buah, kenapa? Nah ini nih, begitu. Karena dia adalah Tuhan yang awal dan akhir, dia memiliki waktu yang berbeda dengan kehidupan kita sebagai manusia. Kalau di GNG saya share karena mereka anak muda, jadi saya pakai God Cinematic Universe, sama dengan Marvel karena anak-anak di GNG kan anak muda ya. Kalau sharing ke sini terus God Cinematic Universe, mungkin ada yang karena pengalaman hidup sudah tidak bisa relate. Bukan usia Ler, pengalaman hidup beda. Nah, di dalam menuju ini Alfa dan Omega ada yang namanya proses, ya toh? Proses. Nah, di dalam proses itu biasanya kita diperlukan sesuatu yang namanya bertekun. Saya catat aja dulu supaya sekalian ya. Setia atau produktif. Bersabar. Siapa yang suka sabar? Dan tahan uji. Oke. Di dalam proses kita, Tuhan mengatakan Tuhan adalah Tuhan yang di awal dan akhir. Dia mengetahui perjalanan hidup atau perjalanan pelayanan yang akan kita buat bersama-sama di dalam tim ini. Nah, di dalam tim ini, di akhir kita nanti seperti apa, kebahagiaan apa yang kita percaya akan Tuhan berikan, kita akan melalui yang namanya proses. Siapa di sini yang belum pernah proses? Belum? Oh, kalau belum, tunggu aja, sedikit pasti datang. Di tengah-tengah proses kita itu kita harus bertekun gitu ya. Bertekun. Bertekun tuh gini, biasanya orang kalau nak lolos proses malas bertekun. Proses nih, malas tempi doa Jumat. Kan baku dapal Injili. Aduh, sudah sulit dia bertekun karena melewati proses. Nah setelah dia bisa bertekun, ada yang bisa bertekun. Tapi pertanyaannya masuk ke level apakah dia masih setia? Setia tuh produktif. Kak Albert nih kasih contoh nih. Nanti kita di rumah belajar latihan ini ya. Jangan lupa. Olah malas nih kita mau setia mau apa. Tetap kok sebegini-begini Jo. Ini biasa stuck di sini nih.
Sudah nggak mau produktif. Kalau misalnya multimedia, ya kita yang penting kita cuma datang ya kita LSD. Tapi job desk di LSD tuh job desk di ibadah itu cuma sorong-sorong begini. Serius kalau hari Minggu tuh LSD pekerja cuma tat, tat, tat. Serius cuma itu. Cuma itu. Tapi apa yang dia sorong mempengaruhi bagaimana tuh jemaat di rumah Dabaun itu YouTube untuk bisa connect dengan apa yang terjadi di sini. Nah bayangkan kalau dia tidak produktif, setia, mengembangkan DP skill, bagaimana momentum dia pindah, apa yang terjadi di rumah. Bersabar, bersabar tuh banyak hal. Bukan cuma dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan berpelayanan, dalam torang pelayanan ini banyak hal. Saya tuh berapa kali ya saya bilang Pak Steven, Kak, saya tuh, pekerjaan hidupnya banyak leh. Anak waktu itu baru lahir, ditambah baru masuk rumah sakit lagi. Kung tambah lagi kita ada dalam harus berproses dengan anggota tim, belum anggota tim berproses dengan sesama anggota tim, si A bermasalah dengan si B dan saya harus jadi penengah lagi. Apa yang Kak Steven bilang? Sabar, bersabar. Tahan uji. Nah tahan uji ini adalah bagian yang paling terakhir. Mungkin proses aman dia, berproses aman, bertekun aman, dia setia juga mengembangkan. Akhirnya dia sabar juga DP orang. Tahan uji nih biasanya kalau orang melewati level yang paling setelah di sini, DP skill jago sekali. Entahkah dia bisa menyanyi dengan baik, multimedia dengan baik, bah foto jago sekali, bah video jago sekali. Ini dalam tim saya waktu kerja misalnya dalam tim pekerjaan saya di dunia pekerjaan saya. Jago sekali, belum tentu dia akan tahan uji. Pada saat dia skill, semua begini. Siapa cuma Jili itu vendor video. Pindah dong. Siapa cuma Gilgal tuh gereja. Tapi skill menyanyi ini dia, mana belum tahu, baru nah, ada tapi improv. Kalau tapi buat video nih, ngono pikir nah ini belum tentu dia apa. Nah tahapan-tahapan ini, pada saat kita berproses bersama, sulit kita akan lihat ini dia kalau dari tahapan ini kita nggak melewati. Malam hari ini, waktu saya habis, malam hari ini saya berharap 2023, akhir apa yang akan kita tunjukkan di tutup tahun 2023 akan dilihat dari proses-proses yang akan kita buat. Selama kita memiliki keyakinan yang teguh bahwa Tuhan yang sama yang ada di Alfa, yang melihat apa yang kita buat sekarang. Tuhan yang sama juga yang ada berada di garis finish yang lihat, oh ya kalau kamu setia kamu akan ke sini gitu endingnya. Gitu. Nah, terakhir dari saya untuk malam hari ini, terima kasih atas waktu yang diberikan, yang sudah datang dan meluangkan waktu. Akhir dari saya di 2023 ini akan buat satu kanal YouTube baru, yang ini bukan kanal YouTube gereja, tapi kanal YouTube pelatihan. Namanya saya belum tahu namanya apa ya. Katakanlah let's say namanya misalnya Kiki Training, katakanlah ini contoh Ki ya. Ya, jangan setelah jadi Kiki Training kak bilang Sukita, habis itu bukan. Nah, katakanlah kanalnya namanya itu. Tapi saya akan buat dan di situ akan diupload, diisi setiap latihan dan setiap progres masing-masing. Contoh, bikin playlist misalnya. Roy playlist itu diisi dari Roy nyanyi di ini bulan apa ya? Sudah April ini berarti kan besok April. Masih Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus sampai Desember dan sampai orang pertemuan lagi. Itu diisi di situ. Masing-masing ada yang nyanyi di bagian nyanyi, yang multimedia di bagian multimedia. Jos Maret isinya gitu. Main musik juga gitu, isinya begitu. Masing-masing memiliki bagian dan bertanggung jawab terhadap playlistnya sendiri. Bukan tujuan untuk mau absen Pak Jili, nggak perlu. Kalau nggak mau upload juga nggak apa-apa. Tetapi kenapa di-upload di situ? Supaya sama-sama kita bisa saling memberikan dorongan kalau misalnya progresnya apa yang kita buat kelihatan gitu. Nah, sebelum saya lanjut, adakah pertanyaan soal itu? Oke, sebenarnya kok hari ini kita mau bikin DP contoh langsung YouTube cuma enggak sempat.
Jadi kalau misalnya dibuat di situ, diupload di situ di video, sesederhana mungkin tidak ada tuntutan untuk kualitasnya seperti apa. Karena saya rasa semua dari kita sini pasti pernah upload video di sosmed toh. Instagram story lah minimal toh, atau Facebook apa semua pasti ada toh. Nah, itu diupload di situ supaya sama-sama kita bisa lihat apa yang kita kerjakan dari awal tahun sampai akhir tahun. Gitu. Kalau misalnya contoh, Melvin bertanya, terus SM apa yang mau diupload kalau SM? Kalau menyanyi kan upload menyanyi nih. Kalau multimedia upload hasil multimedia. SM apa yang diupload? Ya kan? Gitu, bertanya begitu seperti apa? Nah, apa yang diupload untuk SM? Nanti ada satu, kan itu playlist toh. Pernah lihat playlist di YouTube enggak? Nah toh, playlist. Jadi playlist nih, Larry. Berarti isinya dia main musik kan? Main bass. Baru itu ada playlist yang namanya Assemble, yaitu bersama. Nah, itu ada latihan bersama, ada fellowship bersama, itu diupload di situ. Ada beberapa teman titipan juga dari Pastor Stephen adalah pertanda bulan Maret ini, April, Bang apa nggak tahu apa sudah running ya yang khusus tim PW? Fellowship khusus tim PW. Belum. Nah, jadi masuk di bulan April nih, sebenarnya sudah dari bulan lalu, Pastor seulang-ulang Pak kita untuk baking, yaitu tim PW itu perlu ada fellowship sendiri khusus tim PW, cuma PW. Lebih khusus lagi WL Singers. Lebih khusus lagi WL Singers. Alasannya kenapa? Karena Pastor bilang diperlukan untuk WL Singers tuh punya ada waktu fellowship nyembah bersama, nyanyi bersama. Karena itu paling pengaruh. Kalau multimedia saya belum kepikiran ya bagaimana ya untuk fellowship seperti apa bikin video bersama atau apa saya belum kepikiran. Tapi kalau yang dibagikan adalah tim PW atau WL Singers. Nah itu nanti dengan abang make a plan tadi. Saya tinggal menunggu apa plan yang mau dibuat. Tanggal berapa, ngumpulnya di mana. Hasil ngumpulnya itu kita upload aja di situ. Nyanyi aja bersama, nyembah bersama, doa bersama. Pastor memberikan saya kembali lagi kayak tadi, build people bukan build a great ministry. Target yang diberikan bahwa coba makin banyak ngajar mereka nyembah bersama, doa bersama, sharing firman Tuhan, saling kasih kuat bersama. Apalagi itu orang ini masuk masa resesi nih. Ekonomi lagi sulit nih, keadaan lebih sulit, kurang sakit-sakit orang, kurang jaga jarang lebih mengandalkan Tuhan. Jadi itu yang diintensitaskan. Siap. Gitu. Nah, kayak gitu itu tim PW. Kalau multimedia, saya nggak tahu apakah ke depannya masing-masing tuh leaders yang tadi di struktur bisa bikin plannya masing-masing, bisa banget kok Bill. Apalagi foto video ada Billy misalnya, pelatihan khusus saya lagi menunggu nih JNG nama-namanya belum. Sharing kayak gini, bagi value, kasih mereka dorongan, motivasi, pelayanan, skill, apapun itu. Pokoknya tahun ini kita akan sibuk dengan build people, skill apapun itu. Oke, kita kembangkan skill bermusik atau multimedia atau apapun yang bisa. Saya menunggu pertanda hari ini para leader-leader atau yang ada di sini juga mau pengen ada ide, silakan chatting saya pribadi gimana. Selama kita masih bisa bikin buat, kecuali kayak gini misalnya tiba-tiba nih saya kasih contoh misalnya Kiki lagi nggak apa-apa Cie, oke bikin contoh lagi. Kiki bilang Kak kita terinspirasi dengan Kak, dia bilang luar biasa bagaimana kalau orang baking pelatihan pemain musik di Singapura, ada 10 orang orang rencana mau berangkat rame-rame. Itu. Saya masih bingung itu Ki jawabnya seperti apa ya. Gitu. Jadi hal yang realistis yang bisa kita buat, sesimpel apapun itu. Pastor bilang cuma ngumpul aja, terus Ngoni bisa nyanyi bersama, sharing bersama, itu luar biasa. Nah konsistensi itu akan kita lihat di YouTube yang akan kita upload.